Halo semuanya. Halo semuanya. Kencang bener. Halo semuanya, welcome back to channel Erina Damayanti Legini. Di video kali ini, entah kenapa gue kayak pengen bikin sebuah series gitu ya, yang membicarakan tentang dating apps. Nah ini udah gue kayak kepikiran sejak lama banget, tapi kayak selama ini belum ada niat yang cukup kuat untuk kayak bikin video gitu. Nah kali inilah saatnya. Oke, gue pengen aja nyeritain bagaimana pengalaman gue menemukan pasangan hidup dari dating apps. Karena zaman sekarang ini kan dating app itu udah makin digemari lah oleh banyak orang, udah makin populer dan orang-orang juga sudah makin mulai terbuka pikirannya dengan menggunakan dating apps ini. Mungkin zaman dulu orang lebih kayak takut, malu, dan merasa itu sebuah hal yang negatif atau apa, makanya kurang. Tapi sekarang sudah makin populer dan makin digunakan. Oke, gue pribadi kenapa alasannya gunain dating apps ini dibandingkan gue cari jodoh dari orang yang di sekitar gue, itu alasannya karena gue itu orangnya introvert dan kayak agak apa ya, canggung dan takut kalau misalnya bergaul di orang yang rame gitu loh. Jadi kayak misalnya di lingkungan kerja itu kan temennya ada banyak sebenarnya, koleganya. Nah di dalam keramaian seperti itu gue merasa gue tidak berani menjadi diri gue sendiri dan gue kecenderung untuk diam. Itulah sebabnya gue lebih milih buat kayak pakai dating apps karena di situ gue bisa one on one sama orangnya dan gue bisa berekspresi bebas menjadi diri gue sendiri tanpa takut orang tidak suka sama gue. Kalau misalnya mereka nggak suka sama gue, ya udah tinggal ganti orang aja gitu. Itu enaknya, kelebihannya pakai dating apps karena ya lu memang nggak tahu mereka siapa, mereka nggak tahu lu siapa. Kalau misalnya mereka nggak suka sama lu, ya nothing tulus juga gitu. Oke, jadi step pertama untuk mendapatkan pasangan hidup dari dating apps tentunya lu harus install aja dating appsnya. Dating apps itu ada banyak yang bisa dipakai. Bisa Tinder, bisa Bumble, bisa Coffee Meets Bagel. Tapi gue lebih rekomen Bumble atau Coffee Meets Bagel sih dari tiga itu karena Tinder udah kebanyakan kayak bot atau penipu atau apa gitu dan filternya tuh kurang baik gitu kayak berdasarkan pengalaman gue. Tapi gue juga nggak tahu sekarang kayak gimana kondisinya karena gue udah lama gak main dating app karena ya gue udah punya pasangan dan gue udah pacaran selama kurang lebih 2 tahun lebih ya, tapi gue tetap masih lebih rekomen Bumble sama Coffee Meets Bagel atau ada juga OkCupid. Apalagi yang bisa digunakan ya paling itu sih yang paling banyak usernya. Nah setelah kalian udah install dating appsnya, kalian set profile kalian yang sebagus mungkin, fotonya yang bagus, pencahayaannya harus bagus, jangan seperti di video ini ya, pencahayaannya tuh kayak gini nggak bagus gitu. Mukanya harus jelas, jangan pakai masker. Kalau ada yang pakai masker ya nggak apa-apa, tapi ada foto yang nggak pakai masker juga. Terus jangan pakai topi yang nutupin banget ya karena gimana orang mau ngeliat muka lu kalau misalkan muka lu ditutupin semua gitu. Terus dandan yang cakep. Kalau cewek ya pakai make up, kalau cowok ya rambutnya rapi, pokoknya presentable gitu. Kalau kalian gak punya foto yang bagus, ya foto bikin khusus buat dating app itu. Kalau kalian pengen sukses ya harus bermodal dikit gitu. Setelah kalian udah set gambar yang bagus-bagus, kalian bikin juga. Oh ya, jangan terlalu banyak filter karena kalau dari kacamata cowok, misalnya si fotonya itu menipu banget, pas kalian ketemu face to face nanti sama orangnya, dia bakal kayak ngerasa tertipu gitu. Oke, itu next aja. Nah setelah kalian
pasang foto yang bagus, terus kalian juga set profile, keterangan di profile kalian itu kan kalian bisa nulis bio gitu kan, kayak biodata tentang diri kalian. Ada baiknya sih menurut gue jangan kayak kaku banget dan jangan gak nulis apa-apa gitu. Kalian harus ada misalnya jokes dikit atau kayak nyeritain dikit tentang diri kalian, hobi kalian tuh apa, pengalaman kalian tuh apa, background kalian tuh apa. Gak usah lengkap-lengkap banget karena ya data pribadi kalian juga nanti kan terbongkar. Tapi at least kalian menyediakan bahan untuk orang tuh bisa kayak sedikit banyak tahu kalian ini orangnya kayak gimana. Misalnya kalian tuh fun gitu loh, jangan kayak yang galak banget nggak tulis apa-apa, sok stay cool. Nah itu menurut gue sih kurang diminati. Mendingan kalian pasang profil yang welcoming gitu, supaya orang lain orang lain tuh merasa tidak terintimidasi dan mau ngobrol dengan kalian kayak gitu. Pokoknya kunci pertama ya harus orang itu mau ngobrol sama kalian. Enggak, itu kedua. Pertama harus nge-like dulu, dan nge-like itu biasanya dari foto. Yang kedua bakalan dilihat bio-nya gitu. Ya kalau kalian tuh cakep banget, kalau bio-nya nggak tulis apa-apa sih juga nggak apa-apa gitu. Fotonya bagus banget, cakep banget, sangat menarik. Biasanya sih orang tetap nge-like. Cuman ya nanti jadinya nggak ada bahan pembicaraan di awal. Lebih baik tetap ada bio dikit gitu. Terus kalian juga set filter yang kalian mau. Pokoknya setelah kalian pasang profile dan lain-lain, itu perjalanan berikutnya adalah kalian nge-like-likein orang lain, profile-profile lain, lawan jenis kalian, atau ya nggak tahu lah, sesama jenis kalau kalian tuh LGBT. Nah terus kalian jangan terlalu nggak nge-like sama sekali, jaim banget gitu, dislike semuanya. Ya gimana mau nge-match? Kalian kan sistemnya nanti apa yang kalian like, nanti orang itu like kalian juga, baru kalian bisa ngobrol gitu loh. Jadi like yang cukup jumlahnya, tapi nggak usah like juga orang yang bener-bener kalian udah tahu nggak bakalan suka sama orang ini. Nggak usah, itu hanya buang-buang waktu saja. Tuh, setelah kalian like cukup banyak orang, silakan tunggu, atau sampai udah habis juga nggak apa-apa, terus tunggu lagi besoknya like lagi dan kayak gitu. Nanti kalau udah ada matchnya, kalau di aplikasi Bumble jangan lupa yang cewek harus ngomong duluan, karena yang cowok nggak bisa initiate percakapannya. Kalau di Bumble harus ceweknya duluan yang ngomong dalam 24 jam pertama setelah di like. Kalau nggak nanti hangus. Tuh. Ya udah, terus kalian ajak ngomong, jangan cuman ngomong yang hai gitu doang. Kalau bisa sih kayak agak engaging lah, ngobrol kayak halo, perkenalkan aku ini, hi, nice to meet you, bla bla bla. Terus nanya aja sedikit tentang profilnya gitu sebagai pembukaan. Nah udah, terus silakan berjalan sesuai dengan naturalnya obrolan kalian. Habis itu nggak usah, tips dari gue sih nggak usah jaim, to the point aja. Apa tujuan kalian ada di situ? Kalau emang kalian pengen cari jodoh, cari pacar doang, ya ngomong kalian emang carinya pacar doang, belum mau mikir nikah bla bla bla. Terus kalian juga bisa kalau pengen hook up doang, ya banyak yang pengennya hook up doang, cari casual dates gitu. Kalian kalau nggak mau kayak gitu ya terus terang deh, kalau gak usah buang-buang waktu. Kalau misalnya emang nggak cocok intentionnya, ya udah langsung tinggalin aja, cari orang baru, nggak usah neko-neko ya. Habis itu kalau udah ketemu yang ngobrolnya kira-kira enak, menurut gue sih nggak usah terlalu banyak, paling kayak 2-3 orang aja, karena kalau nggak nanti kita bakal bingung tadi ngomong sama si ini apaan, dan nanti kayak karena terlalu banyak ngobrolnya jadi kurang berkualitas. Tapi berapa jumlahnya itu ya tergantung dari kalian masing-masing ya. Misalnya kalian 5 ya terserah, tapi kalau gue pribadi ya 2-3 orang. Dan kalau misalkan gue suka banget sama satu orang, ya bahkan satu orang pun gak apa-apa, gue stop nge-like dulu, diem dulu gitu. Terus kalau misalkan kalian memang cocok sama orang ini, nggak usah lama-lama lagi, kalian ajak aja call atau nggak ajak ketemuan gitu, nggak apa-apa.
Ya kalau jadi kalian langsung bisa tahu itu cocok atau enggak, nggak usah berlama-lama ria. Kalau misalkan emang nggak cocok ya langsung tinggal. Nggak usah kayak aduh sayang banget gitu. Takutnya kan gini, nggak usah takut apa-apa. Langsung aja ganti. Mereka akan lebih bahagia juga dan tidak membuang-buang waktu mereka juga ketika mereka langsung bisa tahu gitu. Kalau misalnya emang tujuan kalian pengen nyari temen doang, ya itu oke juga ngomong tujuan kalian emang pengen cari temen doang. Gitu sih. Oh ya, dan kalau misalnya diajak ketemuan, gak usah di tempat yang terlalu private. Kalau kalian takut ketipu, kalian takut diculik atau apa, kalian di tempat yang rame-rame aja. Dah, oke, itu dulu part 1 sampai ke tahap pertemuan. Oke, see you in my next video, bye.